Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Leksika Reba, dosen program studi kesehatan masyarakat STIK Indonesia Jaya Palu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekonomi kesehatan, di mana mata kuliah wajib yang didapatkan pada semester 7 dengan bobot 2 SKS. Dalam menyampaikan materi, tentunya saya dan tim pengajar mengacu pada capaian lulusan program studi yang kemudian diturunkan atau tertuang di dalam capaian mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ekonomi kesehatan yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ekonomi dan ekonomi kesehatan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aspek ekonomi kesehatan dari pelayanan kesehatan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan net and demand bagi pelayanan kesehatan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peranan pembangunan kesehatan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan neraca pendapatan nasional dan sektor kesehatan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber pembiayaan sektor kesehatan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengeluaran dan pembiayaan sektor kesehatan, mahasiswa mampu menganalisis ekonomi program kesehatan, mahasiswa mampu menganalisis pendekatan perencanaan finansial, perencanaan alokasi sumber daya, dan rencana umum finansial. Mahasiswa mampu menganalisis pembiayaan pembangunan kesehatan di Indonesia, mahasiswa mampu menganalisis pembiayaan untuk program pengawasan penyakit menular pengalaman di Indonesia. Deskripsi mata kuliah ini adalah menjelaskan, menyimpulkan, menghitung, dan menganalisis serta membentuk sikap dan akan pentingnya penerapan beberapa teori atau konsep ilmu ekonomi yang relevan dan dapat diterapkan di bidang kesehatan. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Dalam menyampaikan materi ajar, saya menyusun materi ajar dalam bentuk PPT berdasarkan RPS sehingga mahasiswa akan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Interaction yaitu menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dengan mahasiswa. Dalam memberikan materi saya selalu melakukan tanya jawab maupun membentuk small group discussion atau SGD sehingga terjadi umpan balik dalam proses belajar mengajar, serta memberikan tugas dalam bentuk case study sehingga mahasiswa terlatih untuk berpikir kritis terhadap setiap kasus yang diberikan. Kemudian assessment yaitu menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Di kelas saya melakukan penilaian dengan beberapa metode yaitu tugas mandiri, tes tulis, dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Dalam melakukan assessment, diberikan bobot penilaian tugas 20%, keaktifan 10%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35%. Untuk memudahkan proses belajar mengajar, selain pemaparan dengan metode tatap muka, mahasiswa juga dapat mengakses RPS serta materi kuliah melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Mahasiswa juga dapat menggunakan WA Group mata kuliah untuk berinteraksi tentang kendala mahasiswa selama proses belajar mengajar. Demikianlah penjelasan saya tentang metode pengajaran pada mata kuliah ekonomi kesehatan. Berikut ini cuplikan video pengajaran saya untuk mata kuliah ekonomi kesehatan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Pada kali ini kita akan dalam mata kuliah tentang ekonomi kesehatan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah jurusan administrasi kesehatan semester 7. Mata kuliah ini bermuatan 2 SKS. Baik, saya langsung saja. Materi pertama adalah ekonomi dan ekonomi kesehatan. Jadi di sini ada dua ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana ilmu ekonomi dan ekonomi kesehatan.
Menurut Samuelson, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sumber daya produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan mendistribusikannya ke anggota masyarakat untuk konsumsi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu mengenai bagaimana individu atau masyarakat dengan atau tanpa peluang menggunakan sumber daya yang terbatas dengan berbagai pilihan penggunaan untuk keperluan konsumsi saat ini atau masa mendatang. Bidang ilmu ekonomi itu ada dua, secara positif dan normatif. Kalau positif ekonomi merupakan bidang yang berkaitan dengan apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi. Jadi analisis ekonomi itu pada saat terjadi dan setelah telah terjadi. Misalnya krisis ekonomi dan apa yang terjadi. Positif ekonomi adalah ilmu ekonomi yang bersifat deskriptif. Deskriptif itu gambaran tentang keadaan sistem ekonomi dalam suatu negara. Mempelajari tentang bagaimana komoditas produksi, distribusi, konsumsi dalam keterbatasan sumber itu adalah positif ekonomi. Normatif ekonomi yaitu bidang ilmu ekonomi yang lebih banyak membicarakan tentang apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang terjadi. Jadi apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang terjadi. Jadi pendekatannya itu bersifat normatif atau berkaitan dengan norma-norma atau standar yang harus diterapkan. Biasanya tidak sesuai mengenai hal-hal normatif akan sulit diatasi dengan menggunakan observasi empiris. Normatif ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang bersifat perspektif mempelajari bagaimana melakukan yang seharusnya. Misalnya hal mengenai adanya pasar bebas. Jadi pasar bebas itu dalam ilmu ekonomi kesehatan tentang pelayanan kesehatan merupakan hal yang berkaitan dengan normatif ekonomi. Bila berhubungan dengan nilai kebebasan konsumen itu memilih. Jadi kenapa dikatakan bahwa normatif ekonomi itu berdekatan dengan kesehatan? Karena konsumen itu atau pasien itu memilih pada saat dia ingin membutuhkan pelayanan kesehatan. Kan orang biasanya kalau membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik, dia pasti cari tempat pelayanan kesehatan yang baik. Contohnya ada orang di rumah sakit kan banyak begitu kan. Jadi kesehatan menurut undang-undang kesehatan tahun 92. Jadi kesehatan didefinisikan di undang-undang kesehatan karena sejahtera dan badan jiwa sosial yang dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi begini, kenapa undang-undang kesehatan itu menjelaskan tentang ekonomi? Sebab begini, kesehatan itu kan kalau kebutuhan ekonomi yang terpenuhi, otomatis kesehatan seseorang itu terpenuhi. Makanya semua dalam undang-undang kesehatan. Sosialnya, tingkat sosialnya misalnya tingkat kegiatan hubungan antar masyarakat, misalnya tidak bagus, otomatis pelayanan kesehatan juga ini tidak bisa terpenuhi. Orang bekerja itu harus betul-betul. Berarti dia punya pendapatan harus lebih baik karena dia bisa memperoleh, bisa dia pendapatan legal supaya bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik. Karena tergantung daripada ekonomi. Orang ekonomi yang bagus, dia bisa pelayanan kesehatan yang bagus, maka orang itu bisa produktif itu kerja. Menurut Niels Hangelsen, mendefinisikan ekonomi kesehatan berbagai beberapa teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi dalam sektor kesehatan. Ekonomi kesehatan berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan, jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, pengorganisasian dalam pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan, efisiensi pengelolaan dan penggunaan berbagai sumber daya, dampak upaya pencegahan pengobatan dan pemberian kesehatan kepada individu dan masyarakat. Ini adalah ekonomi kesehatan berhubungan dengan berbagai hal tentang pelayanan kesehatan. Menurut Klarna, ekonomi kesehatan itu adalah aplikasi ekonomi dalam bidang kesehatan. Secara umum, ekonomi kesehatan akan berkonsentrasi pada industri kesehatan. Ada empatnya, regulasi, planning, health, maintenance atau organisasi. Kemudian
analisis biaya manfaat, analisis cost dan benefit itu adalah manfaat ekonomi. Jadi ada peraturan di situ, ada perencanaan, ada pembiayaan kesehatan. Ini bidang yang tercatat dalam ekonomi kesehatan. Nah, sekarang bagaimana pengertian daripada ilmu kesehatan? Ilmu kesehatan itu, ilmu kesehatan masyarakat itu adalah ilmu pengetahuan sains dalam berbagai penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan derajat kesehatan. Jadi menurut musuh ini dari kesehatan itu dilihat dari bagaimana efisiensi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. Belum menjelaskan bahwa faktor pengendalian upaya meningkatkan status kesehatan itu dilakukan lingkungan perilaku dan pelayanan kesehatan. Ini adalah kesehatan masyarakat nomor 2. Genetika, lingkungan, perilaku dan pelayanan. Ini adalah bagian tentang peningkatan status kesehatan. Dari genetika, status kesehatan, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan. Itulah status kesehatan. Nah, ini berpengaruh dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan di bidang apa? Pelayanan kesehatan ke dalam bidang ekonomi. Jadi hubungan perilaku pelayanan kesehatan dan politik. Karena kan orang yang kita lihat biasa punya status kesehatan itu tidak bagus karena apa? Hubungan dan perilaku. Karena di satu daerah dia punya pendapatan ekonominya tidak seperti daerah lain, sehingga bisa berpengaruh pada kesehatan. Kita lihat orang-orang yang di kampung-kampung itu atau di pedesaan, banyak yang status kesehatan yang tidak terpenuhi akibat lingkungan dan perilaku. Pelayanan kesehatan ini berkaitan dengan biaya dari tenaga kesehatan. Genetika, faktor genetika atau turunan seseorang sehingga bisa mempengaruhi status kesehatan. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit turunan. Jadi pembahasan dari ekonomi kesehatan itu mencakup konsumen, dalam hal ini adalah pasien penggunaan pelayanan kesehatan. Profilnya itu adalah yang merupakan perusahaan investasi dari maupun pemerintah atau government. Ini adalah pemakai, pengguna. Kemudian konsumen itu adalah pasien atau pengguna pelayanan kesehatan. Profilnya ini adalah pelaksana pengguna, pemerintah atau investor profesional. Ilmu ekonomi berperan dalam rasionalisasi pemilihan dan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, terutama yang mengatur penggunaan sumber daya yang terbatas. Jadi dalam ilmu kesehatan itu, ini ilmu kesehatan tidak sama dengan ilmu ekonomi kesehatan, tidak sama dengan ilmu ekonomi murni. Sebab kesehatan itu sangat diperlukan. Kenapa sangat diperlukan? Walaupun biaya terbatas, tapi kan orang itu perlu untuk sehat. Contohnya dia penyakit yang bersifat bukan turunan atau penyakit yang tidak apa namanya, bukan penyakit menular, tapi dia seperti penyakit ginjal, jantung yang lainnya sebagainya. Itu kan walaupun sumber daya yang terbatas, tapi kan dia perlu pengobatan. Makanya kebutuhan yang sangat besar. Dan kalau menggunakan dalam bidang kesehatan, maka kebijakan yang dilaksanakan harus memiliki kriteria efisiensi atau apakah kebijakan tersebut bersifat cost efektif atau efektivitas biaya. Bagaimana cara melaksanakan bagaimana cara efektivitasnya biaya itu, di efisiensi biaya. Nah, dari kita lihat masalah-masalah yang terjadi di lingkungan saya, ada masalah yang dihadapi oleh pemerintah maupun kita semua. Ekonomi kesehatan akan menjawab pertanyaan yang pertama, pelayanan kesehatan apa yang perlu diproduksi?
berapa besar biaya produksinya, bagaimana mobilitas dana kesehatan, siapa yang mendanainya, bagaimana utilisasi atau rasio itu yang digunakan pada jumlah itu yang tersedia, dana kesehatan siapa penggunaan dan berapa banyak. Jadi utilisasinya adalah rasio input yang digunakan pada jumlah input itu, perbandingan antara input yang digunakan pada input yang tersedia di dana kesehatan. Jadi bagaimana caranya merasiokan antara yang digunakan dengan yang tersedia. Kemudian berapa besar manfaat yang memiliki investasi tenaga kesehatan. Begitu hal-hal yang akan menjawab bagaimana masalah kesehatan itu bisa teratasi. Ciri-ciri sektor kesehatan ini yang pertama adalah penyakit tidak terduga. Jadi orang sakit itu kan tidak ada perencanaan, tidak ada dugaan bahwa orang ini yang sakit ini misalnya. Jadi kalau dihubungkan dengan ekonomi itu kan punya perencanaan ke depan akan terjadi krisis. Tapi kalau kesehatan kita tidak tahu. Makanya penggunaan biaya sangat harus lebih efektif. Konsumen ignorance adalah konsumen bergantung pada kebutuhan teknologi. Jadi konsumen membutuhkan layanan kesehatan itu dia sangat membutuhkan atau tergantung pada penyedia. Karena konsumen tidak tahu berapa dia akan dikeluarkan dalam hal dia memperoleh layanan kesehatan. Contohnya berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan, kemudian berapa besar dia kemudian untuk mendapatkan obat dan yang lain, atau pemeriksaan yang lebih berat. Jadi setiap manusia itu memiliki hak untuk sehat. Betul tidak? Ini distribusi tenaga kesehatan sering sekali dilakukan atas dasar kebutuhan dan bukan atas dasar kemampuan membayar. Saya bilang tadi, kenapa kita sangat membutuhkan yang namanya tenaga kesehatan? Karena ini merupakan suatu niat atau kebutuhan, bukan atas berdasarkan kemampuan permintaan. Jadi orang kalau sakit, dia pasti butuh pelayanan. Orang sehat, mungkin dia butuh pelayanan kesehatan, pasti dia tidak sampai situ. Dia hanya butuh pada saat dia sakit. Eksternalitas terdapat efek eksternal dalam penggunaan tenaga kesehatan. Efek eksternal adalah dampak positif atau negatif yang berada di sebagai akibat perbuatan seseorang. Jadi faktor eksternalitas ini sangat berpengaruh. Ini dampak positif atau negatif yang berada sebagai akibat perbuatan seseorang. Contohnya ada kegiatan imunisasi misalnya penyakit menular atau penyakit yang berbahaya, itu sangat dibutuhkan. Itu berarti dampaknya sangat positif karena dia menggunakan pelayanan kesehatan. Imunisasi itu kan gratis, baik non profit. Jadi sektor kesehatan itu tidak mencari keuntungan, non profit motif. Kemudian para karya itu dalam kesehatan itu kecenderungan spesialisasi menyebabkan komponen tenaga dalam kesehatan semakin besar. Jadi dalam kesehatan sangat dibutuhkan yang namanya spesialisasi. Dokter harus dia belajar untuk meningkatkan kemampuannya supaya bisa dia melayani orang yang sakit. Mixed output yang dikonsumsi pasien adalah satu paket pelayanan, yaitu sebuah pemeriksaan diagnosis, perawatan, terapi, dan siap kesehatan. Jadi dalam ilmu kesehatan itu, dalam ilmu tenaga kesehatan itu harus ada mix. Kenapa? Dalam ilmu kesehatan itu tidak ada sejalannya orang itu dilayani setelah saat hanya pemeriksaan. Pasti berkelanjutan sampai orang itu sehat. Ya.
upaya kesehatan sebagai konsumsi dan investasi. Kenapa dikatakan konsumsi? Karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan dalam hal kehidupan orang itu berkelanjutan. Investasi, kenapa dikatakan investasi? Karena dia akan membayar. Dia membayar kepada rumah sakit itu, sehingga rumah sakit itu mendapatkan profit. Ini juga kita sebagai pasien, sebagai investor, karena membayar pelayanan kesehatan kita. Restriksi berkompetisi, terdapat pembatasan praktek berkompetisi. Jadi dalam rumah sakit ini tidak ada istilah kompetisi ya. Kemudian di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah. Ini kan kalau kita lihat tidak ada istilah kompetisi, tapi masing-masing rumah sakit ini memang supaya mereka itu bisa lebih bagus, terutama dalam hal pelayanan, ya kan? Kalau dalam itu kan tenaga kesehatan ini pada dasarnya sama semua ilmunya kan, cuma dia karena disokong dengan dia punya pendapatan besar, kemudian dia punya hak untuk hidupnya, layak hidupnya lebih besar, makanya rumah sakit itu bisa lebih bagus. Ini adalah konsep ekonomi yang telah diadopsi kesehatan. Perilaku konsumen, permintaan, perilaku produsen, berlaku pada penawaran. Jadi antara konsumen dan produsen. Produsen itu adalah yang memberikan pelayanan kesehatan. Konsumen adalah yang menggunakan pelayanan jasa kesehatan. Pelayanan kesehatan mikro, makro, atau negara. Ini pelayanan kesehatan ini contohnya ada bantuan dari pemerintah dalam hal menanggulangi pelayanan kesehatan. Teknik perencanaan atau kesehatan, biaya, manfaat, atau cost effectiveness analisis, analisis biaya, BEP, break even point, BEP, ROI, IRR, dan sebagainya. Analisis dampak pembangunan kesehatan terhadap ekonomi dan sebagainya. Metode akuntansi pelayanan kesehatan, ilmu manajemen untuk program kesehatan. Ini adalah teori yang diadopsi, teori ekonomi yang diadopsi oleh kesehatan. Ini nanti kalau Anda bikin skripsi bisa pakai caranya, bisa. Jadi belajar tentang kemudian ini karakter ekonomi, tapi berbeda dikasih. Keterbatasan sumber daya, kendala sumber daya kesehatan, jumlah atau ketersediaan anggaran dan lain-lain. Jadi tetap di kita ini kan negara berkembang. Masalah biaya kesehatan ini sangat dibutuhkan negara berkembang. Negara berkembang karena negara berkembang itu ciri-cirinya ada yang terkaya, ada yang termiskin. Itu ciri-ciri negara berkembang. Jadi negara maju. Negara maju seperti Singapura, kita punya tetangga negara Asia Tenggara yang mereka negara maju terkadang karena dia punya tingkat pendapatan nasionalnya di atas kita. Kenapa di atas kita? Karena jumlah penduduk sedikit. Kemudian di sana produktivitasnya bagus, spesialisasinya orang di sana semua bagus. Biar kita di Indonesia dalam sebanyak masyarakat miskin. Inflasi itu adalah kenaikan jumlah kenaikan harga terhadap jumlah barang yang beredar. Jadi naik harga terhadap jumlah barang yang beredar. Barang yang beredar itu makin lama makin sedikit. Kalau lebih banyak orang mengkonsumsi barang impor, maka terjadi inflasi. Tadi kita berupaya untuk menggunakan produk dalam negeri supaya tidak terjadi inflasi. Sekarang ini kan yang betul-betul naik itu adalah bahan bakar. Bahan bakar dunia itu mempengaruhi ekonomi ke bawah sampai ekonomi mikro. Orang-orang usaha kecil. Efisiensi aktivitas penggunaan sumber daya, efisien, tepat waktu, efektif, lebih mengurangi biaya,
penggunaan sumber daya. Alokasi sumber daya berasal dari ahli. Jadi diupayakan supaya alokasi sumber daya itu di negara kita itu diupayakan merata dan adil supaya bisa orang penduduknya lebih ditingkatkan derajat kesehatan. Salah satu peran pemerintah itu meningkatkan derajat kesehatan. Jadi kalau derajat kesehatannya tidak ditingkatkan, negara itu bisa dalam keadaan sama. Mobilisasi sumber daya dimobilisasi sebar kemana-mana, tenaga kesehatan sebar, kemudian sumber daya modal juga sangat dibutuhkan. Ini merupakan tantangan penerapan ilmu ekonomi kesehatan. Sampai sini pertanyaan silakan. Iya silakan. Analisis dampak pembangunan kesehatan terhadap ekonomi dan sebaliknya. Analisis dampak pembangunan kesehatan. Jadi pembangunan kesehatan itu ada namanya RPJM, rencana pembangunan menengah jangka panjang, rencana pembangunan menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Itu salah satunya adalah meningkatkan derajat kesehatan. Yang tadi seperti saya jelaskan, ada penyebar luasan tentang pelayanan kesehatan di masing-masing daerah itu sudah dibutuhkan. Kita lihat sekarang di Palu dan sudah banyak rumah sakit swasta, itu salah satu upaya pemerintah. Makanya dengan adilnya ilmu ekonomi, maka sangat dibutuhkan yang namanya itu penyaluran bagaimana dibutuhkan itu yang namanya peningkatan derajat kesehatan. Jadi seperti itu. Ini ya, dampak besar terhadap ekonomi dan sebaliknya. Kemudian selain itu, negara kita ini kan negara berkembang. Bagaimana meningkatkan derajat kesehatan? Dengan cara melakukan analisis dampak. Kalau pembangunan daerah kita merambah, otomatis pelayanan kesehatan itu juga berkembang. Karena salah satu teori yang mengatakan bahwa dunia kesehatan itu konsep sehat itu kesehatan itu harus sehat ekonomi dan sosial. Jadi itu ya, karena ini logikanya. Kalau masyarakat itu sehat, otomatis dia produktif. Dia produktif maka dia bisa menjadi investor bagi negara ini. Karena apa? Dia kan tarik pajak masuk ke pemerintah. Itu dari orang yang bekerja dari sekarang. Ada lagi, saya kira itu saja. Baik, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kita ini. Selamat siang dan sampai bertemu kembali. Siang.